Pembunuhan keji itu ditemukan tewas sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat di Barak G17, Kompleks Taruna Nusantara. Saat itu seperti biasa, setiap paginya Rianto sebagai pamong guru bermaksud membangunkan para siswa untuk memulai hari dengan melakukan sholat subuh. Seketika nafas Rianto seolah tertahan karena syok saat menemukan tubuh Kresna sudah kaku bersimbah darah dengan luka tusuk leher. Kejadian itu pun akhirnya dilaporkan ke Kapolsek Mertoyudan diteruskan ke Polres Magelang. Atas laporan tersebut, pihak kepolisian langsung menyisir lokasi penemuan jenazah Kresna. Dari tempat kejadian dikumpulkan sejumlah barang-barang yang dicurigai terkait penemuan jenazah Kresna, diamankan oleh pihak kepolisian setempat. Salah satunya yaitu sebilah pisau yang tergeletak di kamar mandi, yang diduga menjadi alat yang dipakai pelaku untuk membunuh korban. Selain itu ditemukan juga baju dan celana bernoda darah, yang diduga milik pembunuh dibuang di tempat sampah. Kabarnya, barang bukti tersebut dibawa Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut, terutama darah pada pakaian korban. Sadis banget, gak wajar kalau menurut aku. Ya zaman sekarang emang rada-rada aneh sih, yang gak wajar aja. Apalagi anak sekecil itu bisa mikirin buat ngebunuh temennya sendiri kan. Mudah-mudahan ya pemerintah lebih mikirin lagi dah buat kedepannya gimana. Wah, kalau menurut saya sih berarti zaman sekarang udah nggak ada kata teman ya. Soalnya teman masa bunuh teman. Cuma kita nggak tahu sih itu case-nya karena apa. Tapi ya kalau teman bunuh teman sih, wah nggak kebayang deh. Pihak kepolisian setempat pun mulai menilik satu persatu saksi-saksi yang dicurigai atau memiliki kedekatan khusus dengan Kresna. Sejauh ini polisi telah memeriksa sekitar 16 orang saksi. 13 saksi diketahui adalah teman satu angkatan Kresna di SMA Taruna Nusantara. 3 orang saksi lainnya adalah saksi pamong. Guna mengetahui penyebab kematian misterius Kresna, jenazahnya pun kini tengah diotopsi di RSUD Magelang. Kresna akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Giriloyo, Kota Magelang. Saudara sih udah menunjukkan sebagai orang tua ataupun sebagai warga harusnya udah worry ya, kenapa bisa sampai kayak begitu, kok bisa sampai sadis kayak gitu. Ya mungkin harus ditelusurin juga penyebabnya apa, mungkin harus dibuat survei, kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya harapan saya sih untuk siswa-siswa SMK atau masih SMA, masih pelajar, sebisa mungkin ya dia harus meraih cita-citanya untuk pertemanan ya harus diselesaikan dengan baik. Kayak gitu juga tergantung didikan dari orang tuanya, pengawalan dari orang tua yang harus sangat ketat untuk pelajar-pelajar kita yang masih sangat muda, karena mereka juga masih punya jenjang yang sangat tinggi untuk mengejar cita-citanya di masa depan nanti. Kematian misterius Kresna memang masih menjadi teka-teki. Mencoba menelusuri laman sosial di akun Instagramnya @kresnawrahmat, akun dengan 321 followers itu hanya menyimpan 2 buah foto. Satu foto di akunnya memperlihatkan Kresna mengenakan seragam kebesarannya tengah berfoto bersama dengan teman satu posnya. Begitu kurang lebih caption yang tertulis dalam foto tersebut. SMA Taruna Nusantara atau yang biasa disebut Tarnus adalah sebuah sekolah berasrama yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sudah sejak lama sekolah dengan sistem militer ini dikenal dengan nilai-nilai perjuangan, kebangsaan dan kebudayaan yang tinggi. Layaknya sekolah pada umumnya, SMA Tarnus dikenal aman dan baik di mata penduduk setempat. Namun nama besar SMA Tarnus ini tercoreng. Sekolah ini kini sedang dirundung duka setelah salah satu siswa terbaiknya, Kresna Wahyu Nur Rahmat, yang merupakan kelas 10 tewas mengenaskan. Peristiwa ini menjadi pukulan keras bagi keluarga dan para sahabatnya di SMA Taruna Nusantara. Sampai kapankah sekolah menjadi momok bagi putra dan putri bangsa ini? Kita sudah tiba di segmen terakhir, pemirsa. Mas Ade, kritik apa yang bisa kita berikan kepada MK dan juga kepada Parpol terkait dengan topik kita pada hari ini?
Iya, tentu saja kalau kita menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas, hal-hal macam ini justru kemudian tidak negasikan gitu ya. Justru orang-orang yang punya track record buruk, orang-orang yang jelas telah mengkhianati kepercayaan rakyat, bukan kita hilangkan sama sekali, coba dibatasi gitu ya. Dan ternyata kemudian partai menggunakan putusan MK ini untuk sebagai justifikasi mereka untuk mendorong kandidat-kandidat yang track recordnya kurang baik tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan pernyataan Mas Viva gitu ya soal mereka sudah bertobat, kalau dosa sosial tobatnya bukan cuma kepada Allah Subhanahu wa taala tapi juga meminta maaf kepada publik gitu ya. Ini kandidat baru minta maaf setelah dia mencalonkan lagi gitu. Yang penting kedua adalah soal sanksi gitu ya. Sanksi sosial kepada mantan napi ini kayaknya tidak terjadi gitu ya. Nah, dengan kondisi itu semua saya kira ya selain MK menurut saya sih yang titik kritik kami adalah partai politik yang harus diperbaiki gitu ya, harus disehatkan. Kita semua harus punya kepentingan untuk menyehatkan partai politik gitu. Karena partai tempat lahirnya para pejabat publik gitu ya. Kalau partainya kemudian tidak sehat, demokrasinya tidak jalan, kaderisasinya tidak jalan, kaderisasi pejabat publik juga tidak akan jalan, dan ini akan berbahaya bagi masa depan negara ini. Jadi ya tidak ada jalan lain sekarang gitu ya. Kalau kemudian MK sudah membuka ruang yang lebar ya kita harus kuatkan partai, kita harus sehatkan partai supaya tidak sembarangan memilih gitu ya. Rakyatnya juga ya. Dengan justifikasi meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik Mas Adek. Mas Viva, gimana nih pendidikan politik seperti apa sih yang Pan ingin berikan kepada ya, kami percaya bahwa rakyat itu sudah cerdas untuk memilih, dan beberapa pengalaman menunjukkan bahwa tidak semata-mata hanya soal uang kemudian rakyat memilih, karena perilakunya kan juga bermacam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, memang putusan MK soal pilkada ini sungguh-sungguh mengagetkan, bukan hanya soal napi tetapi juga soal petahana dinasti. Nah, itu juga merubah konfigurasi politik yang ada di partai-partai politik. Idealnya memang ini supremasi hukum harus ditegakkan, dan MK itu menjadi pengawal konstitusi ya, yang tidak boleh multi tafsir, tetapi tafsirnya tunggal untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Parpol, apakah ini juga akan menjadi koreksi ke depannya? Ya, kita akan mengkoreksi terhadap hal-hal yang menyebabkan bisa menjadi opini publik yang negatif. Dan yang kedua, proses demokratisasi itu juga akan terus kita kawal dengan perbaikan-perbaikan yang tentunya bisa membawa manfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara. Baik, terakhir Prof Mahfud, ini sudah putusan MK sudah mengikat, sudah final. Kita kuncinya sekarang di rakyat. Bagaimana rakyat? Iya, saya kira kalau rakyat sih tinggal bagaimana parpolnya sebenarnya tadi ya memilih calon. Tetapi saya melihat sebagai instrumen hukum, saya kira ke depan masih bisa dibicarakan lagi, karena misalnya dengan membuat undang-undang, jangan dikatakan itu sudah putusan MK, nggak bisa. MK sendiri banyak berubah-ubah putusannya. Misalnya tentang calon dulu pemilu, pilkada itu pemilu atau bukan, putusannya berubah-ubah juga. Mengadili apa tidak, putusannya berubah-ubah juga. Ini juga jangankan putusan MK, kalau gitu demi kemaslahatan kita bisa ketemu lagi untuk menyiapkan undang-undang ke depan. Ini ada pembatasan tertentu, jangan sembarang napi boleh dianggap langsung melakukan tobat sosial gitu. Ada yang berbahaya gitu, potensi gitu. Nah itu, saya agak beda Pak dengan soal petahana. Kalau orang keluarga petahana itu mau calon, kan dia tidak punya dosa apa-apa, dia tidak minta lahir bersama petahana, masa hak asasinya ditutup sebelum melakukan sesuatu. Beda dengan narapidana, dia sudah melakukan sesuatu. Intinya kita bisa siapkan instrumen hukum saya yang kira lebih mantap bisa, lagi ya. Bisa. Baik, terima kasih banyak Prof Mahfud MD, Mas Viva Yoga, dan juga Mas Ade Irawan atas waktunya. Kita harapkan nanti yang terbaik, rakyat juga akan semakin cerdas dalam memilih. Pemirsa, masih ada satu topik perbincangan yang akan dibahas oleh Iqbal Himawan dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Iqbal, silakan. Ya, baik, terima kasih Sylvia, dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi dengan pembahasan dalam Bedah Editorial Media Indonesia. Tetaplah bersama kami.